Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi jumpa dengan saya Risa Afriani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi belajar bahasa Inggris tentang descriptive text. Okay, there are 4 points will be discussed here. Akan ada 4 poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, the definition of descriptive text, pengertian dari descriptive text. And the second is, yang kedua adalah the purpose or social function of descriptive text. Yang kedua adalah tentang tujuan atau fungsi sosial dari descriptive text ini. And the third, yang ketiga adalah generic structure of descriptive text, bentuk umum atau struktur umum dari teks deskriptif ini. And the last one, dan yang terakhir adalah the fourth, yang keempat, the language features, ciri-ciri kebahasaan dari jenis teks ini. Okay, the first will be discussed is about the definition of descriptive text. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian dari descriptive text. What is a descriptive text? It is a kind of text that describes a particular person, animal, or thing. Jadi, pengertian dari descriptive text adalah salah satu jenis teks yang menjelaskan tentang people, human, person, animal, and then thing in a particular, dalam bentuk spesifik atau khusus, lebih khusus. Jadi ketika kamu menggunakan jenis teks ini, berarti kamu menginginkan pembaca atau pendengar kamu bisa membayangkan apa yang kamu sampaikan. Misalkan tentang thing, tentang benda. Di sini ada gambar yang saya tunjukkan ya, ada gambar jembatan Ampera. Jadi kamu bisa mendeskripsikan, menjabarkan bentuk jembatan Ampera itu seperti apa, letaknya di mana, kemudian sejarahnya bagaimana. Jadi dengan mendengarkan atau membaca cerita yang kamu sampaikan tentang jembatan Ampera, orang bisa membayangkan bagaimana itu jembatan Ampera dari bentuknya, lokasinya, sejarahnya, dan lain sebagainya. Okay, the second is about the purpose or social function of descriptive text. Yang kedua adalah tentang tujuan atau fungsi sosial dari descriptive text. You can use this kind of text when you want your readers to picture what you are describing. Jadi kamu bisa menggunakan jenis teks ini ketika kamu menginginkan pembacamu atau pendengarmu membayangkan atau menggambarkan apa yang sedang kamu jelaskan. Jadi dengan penjelasan kamu, kurang lebih pendengar atau pembaca kamu bisa mengetahui atau membayangkan, bisa menggambarkan apa yang sedang kamu bahas. Kemudian yang kedua, this text aims to describe person, animal, or thing specifically. Jadi teks ini juga bertujuan untuk menjelaskan orang, animal, hewan, or thing, benda, specifically, secara spesifik, secara rinci. Okay, the third is about the generic structure of descriptive text. Yang ketiga ini adalah tentang struktur umum dari descriptive text. There are 2 parts here, jadi ada 2 bagian di sini. Yang pertama, identification, and the second is description. Okay, identification describes where or who the subject being described is. Jadi yang pertama adalah identifikasi, memperkenalkan atau menyampaikan di mana atau siapa subjek yang sedang dijelaskan. Oke, yang kedua description. Yang kedua adalah deskripsi. Shows the detailed description of subject. Menunjukkan deskripsi secara rinci, detail description of subject, dari subjek. Jadi subjeknya dijabarkan secara rinci. It may include the information about the appearance of qualities of subject. Di bagian deskripsi ini juga bisa mencantumkan atau memberikan informasi tentang appearance, tampilan, or qualities atau kualitas dari subjek ini. Such as, seperti shapes, bentuk, materials, bahan, size, ukuran,
feelings, perasaan, quantities, jumlah, colors, warna, location, letak atau lokasinya, and taste, rasanya. Oke, here is the example of a descriptive text. Ini adalah contoh dari descriptive text. Dari 3 hal yang bisa dijelaskan. Yang pertama tadi adalah person, orang, animal, hewan, and ketiga adalah thing. I choose thing to be described. Saya memilih benda untuk dijelaskan. Bendanya adalah Ampera Bridge. Kenapa saya pilih Ampera Bridge? Karena kita orang Palembang. Oke, dari generic structure tadi, dari struktur umum tadi ada 2 ya. Yang pertama identification dan yang kedua adalah description. The first paragraph pertama adalah identification, identifikasi. Dia memperkenalkan apa yang akan jadi fokus bahasan pada teks ini. Di mana dan atau apa yang akan dijelaskan. Di sini adalah paragraf pertama, dia menunjukkan apa yang akan dibahas Ampera Bridge. Kemudian paragraf kedua, 3 dan seterusnya adalah termasuk ke dalam description, penjelasan atau penjabaran tentang fokus subjeknya. Subjeknya adalah Ampera Bridge tadi. Jadi Ampera Bridge kemudian dijabarkan secara rinci di paragraf 2 dan seterusnya. Paragraf 2 dan seterusnya termasuk ke dalam description. Melalui teks ini orang bisa membayangkan apa yang sedang dibahas atau dijabarkan. Jadi dengan membaca teks ini, mereka bisa membayangkan Ampera Bridge itu seperti apa. Mereka bisa figuring, membayangkan, menggambarkan apa yang sedang menjadi pembahasan Ampera Bridge. Oke, last but not least, yang terakhir adalah about language features, tentang ciri kebahasaan dari descriptive text ini. Oke, apa saja ciri kebahasaannya? The first is using simple present tense. Jadi dia menggunakan tenses simple present tense. The second, using adjective and adverb. Jadi jenis teks ini menggunakan kata sifat dan kata keterangan. And the third, using present passive voice. Dia menggunakan kalimat pasif simple present tense dari yang menjadi di. Kemudian the last one, employs the reader's 5 senses. Jadi dia mempekerjakan, mengaktifkan panca indera pembaca. How something looks, bagaimana sesuatu terlihat, sounds, terdengar, and taste, terasa. Jadi dia mengaktifkan atau mempekerjakan 5 panca indera pembaca atau pendengar. Okay, I think that's all our lesson today. Saya rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini. I hope you all understand. Saya harap semuanya bisa memahami apa yang saya sudah sampaikan. Jikapun ada yang belum paham, silakan ditanyakan dan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you soon.